Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Sugiarto Nugroho, panggil aja Ari aja lah atau Mas Ari boleh. Saya saat ini masih bekerja di Pertamina. Ini jarang-jarang nih saya di presentasi mengenai non-engineering nih ya. Iya. Jadi ini agak PR juga buat saya. Jadi itu engineering ethic ya, ethic in engineering. Ini semester berapa ya, Mas? Semester 8, mereka udah mau lulus sih. Ini jadi untuk bekalnya aja mereka setelah lulus ini kayak gimana gitu sih di industri kayak gitu. Semoga cepat lulus ya. Dulu saya semester berapa lulus? Ya sama lah. 9, lumayan. Jadi ini saya ambil sedikit presentasinya dari NSPE namanya, National Society of Professional Engineering. Saya ambil dari situ dan sedikit saya motif karena Pak Koko mintanya juga mungkin lebih ada sharing ini ya kali ya, sharing pengalaman sih yang penting itu sebenarnya. Mas, jadi di sini juga saya tuh kadang merasa pengen juga lah silaturahim ke UNS Solo ya, jahat soalnya. Jadi pengen kenal sama adik-adik di UNS juga nih. Ya, jadi langsung aja kalian sedikit mengenai ethic of engineering. Jadi apa sih ethic di engineering itu kan saya juga sedikit belajar juga di sini. Jadi engineering kok ada etiknya gitu ya. Jadi etik sendiri itu berasal dari kata ini ya, ini kan etika ya. Berarti ini adalah suatu prinsip benar, salah ya, atau prinsip yang mengatur individu atau kelompok. Jadi dengan etika ini sebenarnya kita orang yang sudah dewasa tahu lah bahwa ini adalah benar atau salah. Besar seperti itu aja sebenarnya untuk etik ya, secara umum. Kemudian apa maksudnya etik di engineering gitu ya? Beberapa hari ini banyak juga ternyata yang saya kaitkan dengan apa yang saya kerjakan setiap hari. Kita kan di engineering pasti mendesain, menganalisa, membuat suatu proses, lain-lain ya. Iya. Jadi di mana ini si etik ini? Nah, seperti yang kita ketahui lah, engineering ini kan berarti kalau di teknik kimia tentu saja kita akan membuat suatu desain proses ya. Kalau engineering lain kita akan membuat suatu produk atau develop suatu proses ya. Kalau di sini slide-nya dari NSPE ini dia buat cellphone, home appliance, hard valve, bridge, car, dan lain-lain. Nah, ini etiknya di mana ini? Dalam membuat suatu produk dan develop suatu proses ya. Nah, untuk tentu saja dalam membuat suatu produk, nah itu pengalaman saya lah nih, saya mulai masuk ke pengalaman saya etika lah ini, etika di pengalaman saya. Waktu saya masih bekerja di Riau waktu itu ya. Sedikit cerita juga waktu itu, ini mungkin ada yang rumahnya Riau nggak ini? Nggak ada.
Paling Jakarta yang banyak. Banyak kan Jakarta ya. Jadi saya dulu kerja di perusahaan pulp and paper terbesar di dunia, bayangin. Di Riau itu ada perusahaan pulp and paper terbesar di dunia. Ya, itu namanya April, Asia Pacific Resources. Nah, itu kalau kalian beli kertas itu Paper One mereknya ya. Nah, itu perusahaan pulp and paper terbesar di dunia kapasitasnya, yaitu sekitar 8.000 ton pulp per day. Bayangin ini kapasitasnya 8.000 ton pulp per day. 8.000 ton ya. Bayangin 8.000 ton itu 8.000 ton per day itu. Per hari ya Pak ya? Per hari. Nah, Sinarmas contohnya ya, yang Sinarmas itu setahu saya hanya 2.000 tonan per hari ya. Kalau perusahaan kecil-kecil kayak di 4 kalinya. Itu paling cuma berapa, nggak sampai 500 ton atau berapa. Ini 8.000 ton per day. Nah, karena saya proses engineer di situ, saya tahu ini dari awal sampai akhir ya. Dia tahu produknya. Bahan bakunya. Kalau pulp and paper, bahan bakunya apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kayu, Pak. Kayu, betul. Nah, jadi, for your information ya, 1 ton pulp itu membutuhkan 4 ton kayu. 1:4. Jadi bahan baku yang 1:4 yieldnya ya. Jadi kalau kita ini mau produksi 8.000 ton kayu, 8.000 ton, berarti kayunya kita butuh berapa ya? Kalikan 4. Ya, 32.000 ton. Bayangin ya. Gede banget ya. Jadi itu 1 hektar. Itu kalau nggak salah itu cuma 400 ton apa ya, kalau nggak salah ya. 1 hektar 400. Berarti setiap hari berapa hektar? 8. 80 ya? 80 berarti ya? 80. 80 hektar. Iya. Wow. Ya itulah. Jadi sangat masif di situ. Saya mikir-mikir juga, waduh, ini perusahaan bisa sustain gini ya. Tapi memang di sana itu memang penanaman kembalinya juga sangat masif ya. Jadi kita nggak ngurusin itulah, kalau kita di plan kan ngurusin prosesnya ya. Kalau ada bagian lain yang untuk penanaman itu dia sanggup untuk dari bibit sampai siap panen 5 tahun. Jadi memang cepat memang. Jadi dari hutan di ujung Sumatera misalnya pas sampai di ujung Aceh, di Lampung misalnya di ujung Aceh sana, yang Lampung sudah tumbuh lagi gitu ya. Maksudnya seperti itu. Di situ saya juga agak agak ngerasa kurang pas juga sebenarnya, karena itu maksudnya gimana ya, itu kan menebang pohon ya. Jadi di dalam pandangan saya juga kok saya ikut dalam ini ya, usaha untuk dalam tanda kutip kita itu berarti merusak hutan ya berarti. Ya, itu industrialisasi ya namanya. Klaimnya sih memang itu reboisasi terus berjalan, jadi akan sustainable gitu. Tapi ya sebenarnya itu masih debatable lah itu. Karena ya, butuh juga ya Pak ya. Karena kita juga butuh kertas ya. Juga masalahnya. Ya betul. Dan pulp itu bukan hanya untuk kertas, Mas Joko, bisa macam-macam ya. Bisa jadi rayon, bisa jadi baju, bisa jadi macam-macam. Jadi untuk bisa bikin rayon juga itu, chemical juga. Nah di situ kan lengkap chemicalnya. Oh ya. Nah
Jadi dalam membuat produk juga kita harus yakin juga bahwa kita tidak mengganggu dari lingkungan ya. Nah ini kalau develop proses, nanti teman-teman misalnya proses engineer develop suatu proses, ya diharapkan nanti prosesnya juga tidak bertentangan dengan etik ya, dengan etik yang engineering etik yang kita punya nanti. Misalnya polusi yang tidak terkontrol dan lain-lain, jangan sampai kita mendesain suatu proses juga seperti itu. Ini secara umum aja nih. Nah, ini contoh-contohnya nih. Kalau kita jadi seorang engineer ya, ini impact-nya ke society itu apa sih? Etiknya ke society itu apa? Kalau kita orang sipil ya, kalau bikin jembatan ya yang berarti yang cukup bagus ya, yang kuat, atau itu akan fail dan bisa membuat misalnya kecelakaan. Nah ini kalau kita jadi proses engineer nih, pemasangan gas tank misalnya, kita harus sesuaikan posisinya sesuai standar yang ada ya. Jadi nggak kita termitigasi nanti karena ada accident bisa menyebabkan kecelakaan yang lebih besar. Ini contoh-contoh aja. Kalau medical instrument misalnya ini ya, kalau tidak akurat, ini kalau di presentasi ini dia bisa menambah dosis dan bagus. Nah, di proses refining gas produce too much toxin, nah ini bisa berbahaya bagi community. Kira-kira ada yang bisa ngasih contoh lain nggak ini? Kalau produk atau proses yang bisa berimpact kepada society ini seperti apa ya? Kalau yang teman-teman semua di teknik kimia UNS tahu nih, ada yang bisa ngasih contoh nggak? Nah, silakan. Ada yang mau kasih contoh? Nanti kalau ngasih contoh langsung dinaikin nilainya sama Mas Joko nih. Ini Hidayat ada yang... Ada nggak yang mau ngasih contoh nih? 42 anak. Ini Hidayat. Nggak ada? Wah, masa nggak ada nih? Oke. Masih malu-malu, nggak apa-apa ya nanti. Malu ya. Master 8 loh, Mas. Ada Pak. Tuh, gimana Mas? Ada contohnya yang waktu itu di Pertamina Hulu Energy yang lirik pipanya bocor di lepas pantai itu Pak. Oh itu saya Mas, ya gimana Mas? Itu kan mengakibatkan bocornya minyak di pantai sekitaran Cilacap. Karawang ya? Karawang. Iya. Nah di situ juga ada usaha yang dilakukan oleh Pertamina, juga bantuan dari pemerintah untuk membersihkan limbah yang meracuni kawasan pantai itu. Kan itu juga menyebabkan gangguan kesehatan buat masyarakatnya. Betul Mas. Namanya siapa Mas? Kevin Pak. Kevin. Oke. Good Mas Kevin. Jawabannya betul sekali. Contohnya adalah seperti itu. Jadi kebetulan itu saya yang handle ya itu di PHE, kebetulan saya di situ. Jadi memang ada di anak perusahaan itu yang memang melakukan kesalahan. Jadi ya impact-nya jadi sangat besar. For information kita rugi hampir 300 juta dolar lah. Nah itu, aduh pusing saya, 4 bulan nggak tidur itu waktu itu. Karena memang ya itu sampai itu memang itu kalau nggak teratasi nanti seperti Sidoarjo, lumpur Sidoarjo Mas. Nah, dan misal itu kalau worst case kita pernah ada kasus di nanti saya ada videonya nanti ya. Itu ada di Teluk Meksiko ya, di Gulf of Mexico. Ada yang pernah dengar nggak ada kecelakaan karena pemboran juga
itu di Teluk Meksiko itu bedanya itu BP. Itu sampai miliar dolar gitu, bukan juta lagi. BP hampir KO gara-gara itu. Nah, kalau pernah dengar ceritanya bahkan sempat jadi film ya itu ya. Di Water Horizon pernah lihat filmnya di kuliah Pak Sunu HSE. Wah, itulah nanti. Nah, itu kalau mau lebih detailnya, nah itu kan untuk drilling one walkover. Nah, itu mungkin next time, tapi nanti akan saya jelaskan juga. Ini ya, teman-teman teknik kimia ini, kalau boleh saya kasih saran, mungkin teman-teman ini kan belajarnya soal proses ya, proses engineering ya. Tapi for your information, saya juga seorang chemical engineer, tapi arahnya larinya ke drilling ya. Jadi minyak ya. Jadi memang kalau di oil and gas, jadi memang beruntungnya teman-teman teknik kimia ini adalah teknik kimia itu basic engineering. Basic engineering itu ada 3, mechanical, chemical, electrical. Nah, 3 itu bisa kemana-mana. Jangan salah ya, Mbak Listi itu temennya, bukan ya, kakak kelasmu juga ya, ya, Mas masih kakak kelas saya, kakak tingkat saya setahun. Itu sempat jadi reservoir engineering. Saya larinya ke drilling ya nggak. Terus Mbak Darmastuti itu 2005 ke HSE. Jadi bisa kemana-mana gitu. Jadi engineering basicnya, jadi itu akan mudah bagi teman-teman nanti untuk masuk ke dunia kerja kemanapun. Karena bahkan sekarang drilling engineer pun requirement-nya udah mechanical, petroleum, or chemical. Chemical udah masuk nih di drilling ya. Nah, seperti itu. Jadi ya selalu open lah untuk hal seperti itu. Terima kasih Mas Kevin. Tadi jawabannya betul sekali. Oke lah, mungkin saya share video dulu kali ya. Iya, boleh. Saya kalau mengajar di Universitas Pertamina, biasanya, nah ini. Kalau dengan video lebih menarik biasanya. Pakai video. Biasanya lebih menarik.
Oke. Jadi itu salah satu contoh ya untuk yang kalau kita terjadi tidak tepat dalam mendesain atau melakukan mengeksekusi suatu proyek yang tidak tepat. Nah, ini mungkin di plan ya. Ini memang itu bekerja di area yang sangat berbahaya nanti kalau kalian teman-teman di manapun. Nah, ini mulai meledak nih. Ya. Oke, yang terakhir ini Indonesia.
Oke, tadi contoh-contohnya ya itu ya, karena kita gagal dalam mendesain, mengoperasikan. apa gitu, Pak? Apa ya? Memitigasi nah, itu kalau yang terakhir itu baru aja 1 bulan Agustus itu di PHE, kebetulan itu di salah satu anak perusahaan kita yaitu PHE ONWJ Offshore Southwest Java. Terjadi problem di sumurnya. Itu saya ingat banget, itu saya sehari sebelum kejadian itu saya sempat email ke senior manajernya pakai note keras bahwa mohon untuk direview kembali. Saya masih nyimpen itu emailnya. Tapi sepertinya ya itu agak miss di situ, dan paginya itu saya kirim sore, paginya kejadian. Jadi mungkin belum ditindaklanjuti kali. Itu akibatnya seperti itu ya. Ya itulah. Mungkin kalau nanti next time mau belajar ya kulit-kulitnya mengenai drilling, workover atau well service di darat atau di offshore, nah bolehlah nanti kita boleh ya nanti ya dijadwalkan lagi. Waktunya yang lain lah. Iya. Jadi memang lagi ke materi bahwa memang konsekuensi dari ethical nanti kita bahas apa itu ethical itu ya, semuanya itu apa aja kok bisa mempengaruhi banyak hal. Oke, di NSPI tadi yang saya bilang ini, saya slide-nya ngambil dari NSPI, National Society of Professional Engineering. Itu ada 2 tipe, yaitu social responsible dan professional responsible. Nah, biar lebih cepat aja, tadi kan kita sepakat 30 menit ya, ini udah lewat. Nah, social responsible memang kita harus melihat ke depan ya, apakah ini produk kita atau proses kita atau resiko yang kita dapatkan nanti akan berimpact kepada society. Kalau di standar untuk yang berhubungan dengan manusia itu biasanya safety faktornya lebih tinggi ya kalau kita belajar di standar ya. Kemudian untuk yang profesional ya, professional responsibility, nah ini lebih kepada individu engineering itu sendiri. Nah ini yang harus dipunyai nih, typical ethical yang ini lebih ke professional responsibility tadi ya. Ada safety, acceptable risk, compliant, confidentiality, environment health, data integrity, conflict of interest, honesty and fairness. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh nih? Yang nomor 1 safety ini apa nih kira-kira? Kok seorang engineering harus punya etik di bidang safety? Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Silakan ya. Mau memberi contoh. Saya mau ngasih contoh. Siapa Mas namanya Mas? Saya Ziki Pak. Ziki. Ahmad Ziki ya. Ahmad Ziki ya, oke. Silakan Mas Ziki, contohnya seperti apa kalau safety? Contohnya misalkan jatuh dari flare Pak. Hah? Gimana? Jadi kita harus memperhatikan ya semua resikonya, termasuk ada kalau kita terjatuh gitu ya, atau orang lain atau pekerja kita, teknisi kita, agar tidak terjatuh gitu ya Mas ya, berarti ya. Ya Mas Ziki. Ya Pak, betul sekali Pak. Jatuh dari flare. Siap. Ada yang lain ya? Ada yang nyontohkan nggak? Apa yang ini harus dimiliki seorang engineer dalam hal safety ini seperti apa ya? Coba yang lain. Selain Ziki, siapa lagi? Silakan. Yang cewek-cewek kan belum ada suaranya tadi.
Bisa juga dengan memakai APD yang sesuai dengan tempat kerjanya, Pak. Iya, tepat, Mbak. Ini salah satu contohnya ya. Berarti kita dari sisi individual kita tuh harus concern terhadap safety. Salah satunya adalah memakai alat pelindung diri ya. Nah, oke, good. Yang lain misalnya saya contohkan sendiri ya. Misalnya ini kalau kita mendesain sesuatu barang atau mendesain posisi tangki tadi yang sempat dijelaskan di awal tadi. Dia posisinya harus jauh dari misalnya pemukiman atau jauh dari pagar pabrik atau lain. Nah, itu salah satu contohnya ya. Itu punya concern terhadap safety. Kemudian untuk acceptable risk ini oke lah saya contohkan sendiri, misalnya nih acceptable risk ini setiap operasional, project atau apapun itu selalu memiliki resiko ya. Mau kita membangun suatu plan, mengangkat barang itu ada resikonya semua. Tapi kita harus mitigasi resiko. Jadi misalnya kita mau mengangkat barang, misalnya di plan kita mau mengangkat apa ya, scrubber itu kan beratnya minta ampun itu misalnya. Nah, itu kan resiko tinggi, bisa jadi alatnya rusak, bisa jadi itu patah menimpa orang, bisa mati kan. Nah, makanya di situ resiko apa yang resikonya dimitigasi oleh seorang engineer. Misalnya dengan memastikan slingnya misalnya aman, baru tersertified misalnya. Memastikan kerennya itu sudah tersertified dengan baik. Nah, makanya dengan memitigasi itu kita bisa tersebut. Nah, compliance ini apa nih? Ketaatan terhadap peraturan ya. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Silakan. Silakan, ada yang mungkin untuk perancangan alat sesuai dengan standar yang sudah berlaku, Pak. Nah, itu betul, Mas. Nah, ini kan kita kan harus semuanya ini mengacu kepada standar ya yang sudah dibuat ya. Dan misalnya klien atau kita sendiri kan selalu meminta speknya sesuai standar. Nah, standar itu kan aturan ya. Nah, itu desain kita juga harus compliance terhadap misalnya API atau NACE dan lain-lain. Good, Mas. Bagus. Kemudian confidentiality. Nah, ini apa nih? Kerahasiaan. Nah, ini contohnya apa nih ya? Kalau kerahasiaan, ada yang bisa bantu nggak? Silakan. Silakan, ada yang bisa nggak? Misalnya data-data di perusahaan itu kan konfidensial ya. Nah, itu kita nggak bisa memberikan data itu kepada pihak luar. Saya tadi aja nge-share yang PHE tadi kan saya share beritanya Metro TV kan. Berarti itu udah nggak apa-apa. Contohnya seperti itu. Nah, kalau environmental health, ayo apa ini? Misalnya nih, contohnya nih, seorang proses engineer nih, kok harus concern kepada environmental health nih apa ini? Ada yang bisa ini nggak? Ayo. Jelaskan. Limbah yang dihasilkan tidak mengganggu lingkungan, Pak. Siap, namanya siapa, Mas? Kevin. Mas David lagi, oh Mas David nih, wah, pinter nih berarti. Betul Mas David. Nah, contohnya kita harus misalnya nih seorang proses engineer, misalnya limbahnya H2S ya. Berarti setelah keluar H2S perlu kita scrub lagi misalnya dengan NaOH misalnya. Jadi apa itu? Jadi apa sih Mas kalau H2S tambah NaOH? Jadi apa? H2S sama NaOH. Nah, intinya itulah. Intinya H2S kan nggak boleh kita lepaskan ke udara bebas ya. Nah,
itu betul. Tadi limbahnya itu, jadi kita harus tangkap, atau lebih bagus lagi kita jadikan sebuah produk misalnya. Nah, itu agar tidak mengganggu lingkungan. Kalau data integrity ini ya kita ini individual engineer-nya. Kalau data integrity kan kebenaran data ya, berarti data yang kita tampilkan, data yang kita presentasikan itu memang data yang benar gitu ya. Conflict of interest. Nah, ini ada yang bisa jelasin nggak kalau conflict of interest nih? Konflik kepentingan. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Atau mau ditunjuk nih? Coba Mas Kevin tunjuk temennya. Deva Liandra. Mungkin kali. Siapa Mas? Deva Liandra. Oh, Deva. Gimana Mas Deva? Deva, boleh Mbak Deva. Mas. Apa Mbak kan? Coba, namanya juga mahasiswa kan? Ya, untuk konflik of interest mungkin contohnya kayak pihak mana yang perlu diutamakan seperti itu, Pak, mungkin. Iya, bisa. Jadi seperti itu ya, betul ya. Mungkin teman-teman belum mengalami lah ini ya. Nanti kalau kalian sudah memegang suatu jabatan, nah itu baru kalian akan mengalami hal ini misalnya. Misalnya saya nih mau ada studi misalnya. Studi kemana? Ke UNS saja misalnya. Itu konflik of interest. Karena saya alumni UNS, jadi saya menstudikan studi saya ke UNS dan itu banyak terjadi ya. Seperti itu. Kemudian soal integritas duit misalnya, wah ini agak bahaya juga itu konflik of interest. Misalnya kita memenangkan suatu perusahaan karena kita punya interest terhadap perusahaan itu, gitu ya, itu juga konflik of interest. Nah ini yang susah. Kalau kalian masih muda gini, masih idealis, nah tolong pertahankan idealisme teman-teman semua, karena nggak semuanya nanti kalau udah punya posisi jabatan bisa mempertahankan idealismenya. Nah, itu contohnya konflik of interest ini adalah yang paling gampang adalah korupsi. Nah, ini bisa jadi seperti itu. Ada nggak engineer yang korupsi misalnya? Kan kamu pasti nanya gitu ya. Bukannya hanya ini aja Pak, pejabat-pejabat aja, enggak, banyak itu. Dan nilainya bisa jadi sangat fantastis ya. Kalau di pemboran itu, bisa saya contohkan aja di pemboran. Satu sumur pemboran itu untuk offshore deep water itu bisa sampai 100 juta dolar satu sumur itu 100 juta satu sumur 100 juta dolar. 2 sumur udah dapat Astra, pabriknya Astra 200 juta dolar. Bayangin ya. 3 sumur udah untungnya Bank BNI. Bayangin, itu semua kontraktor report ke kita. Itu bahayanya di situ ya. Kalau kita integritinya nggak bagus, ambil 0,0001% aja dari 100 juta kali 3, jadi berapa itu? Wah, 100 juta dolar. banyak banget ya. 0,0001 belum. Dalam dolar tadi. Ya, makanya tadi kalau di untuk servicesnya itu memang seperti itu. Kalau mungkin kalian pernah dengar selam bersih, Halliburton, ya, Baker Hughes, nah itu services drilling, nah, tahu sendiri kan. Kalian juga bisa kerja di situ. Chemical engineering ya, itu banyak juga yang ambil dari chemical engineering, banyak juga.
Gajinya lumayan itu kalau di situ ya. Kalau tadi yang kalau kalian dengerin yang di Metro TV tadi yang ada ahli luar negeri yang ikut gitu ya, itu gajinya saya kasih tahu ya, jangan kaget, 10 juta. Jadi ada ahli dari Amerika datang, itu gajinya 160 juta rupiah per hari. Per hari. Nah itu, kalau kalian masuk drilling itu biasanya kalau jadi company man lah, supervisor itu gajinya lumayan, sekitar 20 juta rupiah per hari. Jadi lumayan itu, makanya banyak orang mau masuk ke drilling ya. Nah itu. Oke. Untuk honesty, dishonesty, nah ini udah tahu lah ya, ini kejujuran. Nah ini ya fairness ya. Saya kira cukup jelas untuk hal ini. Nah, ini terkait integrity ya. Integrity ini sangat penting saya tekankan. Terutama untuk teman-teman di UNS lah. Kalau kita nyari orang pinter itu udah banyak, Mas. Saya waktu interview beberapa orang ya terkait skill di apa yang dia pelajari, itu banyak yang jago lah intinya. Tapi di integrity itu yang susah kita buktikan ya, itu dibuktikan setelah beberapa tahun setelah kita kenal dengan orang itu ya. Nah itu. Jadi kalau urusan pinter-pinter itu udahlah, ONS pinter-pinter semua lah. Tapi yang harus kalian punya adalah integrity. Integrity itu semuanya ya. Jujur, bekerja dengan baik, tidak mudah terpengaruh ya, konflik interest dan lain. Nah itu yang susah untuk mendapatkan akhir-akhir ini ya. Oke, slide terakhir nih. Other ethics.